Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia, Jakarta. Hari ini aku lagi senang nih. Kenapa kamu senang? Karena hari ini kita mau sekolah minggu. Oh iya juga ya, kalau gitu mari kita menyanyikan lagu Di sini senang, di sana senang. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati kita 10 minggu kita sampai selesai. Amin. Teman-teman, kita kan sedang bersuka cita. Aku jadi ingat satu lagu nih. lagu apa? Oh, sukacitaku. Kita nyanyiin yuk. Oke. Dia mengasihi aku bahkan mati.
Hai. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Sukacita karena pengampunan. kita akan membahas tentang sukacita karena pengampunan. Jadi kita hari mau membahas tentang sebuah Novel judulnya Les Miserables. Les Miserables ini ditulis sama Victor Hugo. Victor Hugo. Oh, please, Victor Hugo itu Joseph Hugo. iya. Ini ya, yang Victor Hugo, oke? Oke, Victor Hugo yang ini. Dalam novel ini menceritakan tokohnya yaitu Jane Valjean. Ya, namanya Jane Valjean yang ini. Ya. Nah, dia itu ditulis dalam cerita itu dia mencuri sepotong roti untuk diberikan kepada Anak-anak dari saudari perempuannya. nah, karena tindakannya itu dia Di dihukum penjara selama 19 tahun. Ya, dan dia sebenarnya rugi banget ya. Dia keluar dari penjara itu, setelah dia keluar dari penjara itu, dia nggak punya uang sepeser pun. Dan karena dia mantan narapidana, jadi nggak ada yang menerima dia. Bayangin aja kalau misalnya ada kalian itu bos di sebuah perusahaan, kalian mau nggak nerima narapidana yang udah seolah bertindak jahat gitu lah ya. ya karena ya tau lah. Misalnya takutnya barang-barang di perusahaan kita dicuri karena narapidana itu kayak setelah dihukum di penjara dia mungkin saja ya, tapi nggak semua narapidana kayak gitu masih belum bertobat dan mencuri lagi, melakukan hal kejahatan lagi ya, dan lain-lain. Dan akhirnya Jane Valjean diterima oleh seorang paderi tua. Paderi tua itu kayak Pastor di agama Katolik gitu, dia pastor. Nah, dan di rumah pastor ini, di rumah paderi ini, dia diperlakukan dengan baik. Dia juga diberikan alat makan dari perak dan juga sebuah tempat lilin yang amat cantik ya. Nah. Dan dia juga segera tahu kalau misalnya itu barang yang berharga dan mahal. Dan karena si Jane Valjean ini gak nahan godaan, jadi dia curi alat makan perak itu. Nah, untungnya di situ ada polisi yang lagi berjaga-jaga, kayak keliling-keliling buat jagain gitu. Nah, terus Jane Valjean ini ditangkap. Nah, pastornya itu, padernya itu datang. Terus dia tanya ke polisinya, "Pak, kenapa ditangkap? Kan saya sudah kasih itu ke dia." Gitu. Nah, terus sambil Jane Valjean kan bingung gitu ya, gitu. Sambil menengok ke arah paderi itu bilang, "Jen, kamu lupa bawa tempat lilinnya." Itu kayak keren banget ya. Karena mencuri itu kan artinya mengambil barang orang lain tanpa izin. Ya, paderi ini kan belum sempat atau tidak memberi izin kepada Zen untuk bawa pergi atau alat-alat itu jadi milik kamu. Paderi itu nggak ngomong kayak gitu ke Jen. Tapi pas Jen ditangkap, Paderi itu bilang, "Buat apa kamu tangkap? Kan saya sudah kasih itu ke dia. Saya sudah kasih alat makan itu ke dia." Berarti si paderi ini mengampuni si Jane Valjean ini. Nah, mulai dari situ Jane Valjean udah mulai berubah sikapnya. Dia udah mulai gak mencuri lagi. Dia pokoknya udah tahan-tahan sama godaan-godaan apapun. Dan dia juga berbuat baik. Dia mulai berbuat baik lah sama orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dia kenal. Jadi pesan moral atau amanat atau inti cerita yang kita dapat dari kisah ini adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Dadah. Teman-teman sudah tahu kan cerita tentang pengampunan? Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan nih. Mari kita menyanyikan lagu Hanya Ada Satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
Shalom adik-adik yang di rumah. Nah, kita mau dengar firman Tuhan ya hari ini. Tapi sebelumnya, mari siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami, untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar dan kami lihat saat ini. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati Tante Maria yang menyampaikan firman-Mu dan semua anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah sukacita pengampunan. Adik-adik tahu nggak artinya pengampunan? Pengampunan adalah pembebasan hukuman atau tuntutan. Itu dari kata dasar ampun. Biasanya yang memberikan pengampunan itu dari atas seseorang yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Dia memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Nah, sekarang kita dengar ya ceritanya. Ada seorang bapak bernama Simon. Ia seorang Farisi. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan membawa buli berisi minyak wangi. Perempuan itu menangis adik-adik, dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Diusapnya dengan rambutnya kaki Tuhan Yesus itu. Terus perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengolesinya dengan minyak yang wangi yang dia bawa itu. Nah, tapi lihat ekspresinya mukanya Simon. Simon berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus itu nabi, maka ia pasti tahu siapa perempuan itu. Adik-adik tahu gak siapa perempuan itu? Tuhan Yesus tahu yang ada di hati Simon. Ia menjelaskan kepada Simon dengan satu perumpamaan. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, ada dua orang yang meminjam uang. Yang pertama meminjam 500 dinar, yang lainnya meminjam 50 dinar. Dan uang itu besoknya harus mereka kembalikan. Tetapi adik-adik, pada besoknya ketika ditanya oleh pelepas uang itu, apakah mereka bisa mengembalikan uang? Mereka berkata bahwa mereka tidak punya uang. Aduh, gimana ya untuk mengembalikan uangnya? Tapi apa yang terjadi? Pak pelepas uang mengatakan bahwa, tidak apa-apa, uangmu sudah lunas. Kamu tidak perlu mengembalikan uang itu. Terus Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Simon menjawab, ya, orang yang pinjam paling banyak. Benar kan adik-adik? Orang yang paling pinjam paling banyak itulah yang merasa bersuka cita karena 500 dinar dia tidak perlu membayar lagi. Nah, terus Tuhan Yesus menjawab kepada Simon, ya benar. Dan ia menegur Simon bahwa waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Simon tidak menyambut Tuhan Yesus seperti wanita ini. Simon tidak memberikan untuk supaya Tuhan Yesus mencuci kakinya. Tetapi wanita ini datang menangis di kaki Tuhan Yesus, menyekanya, membersihkannya, dan membalurnya dengan minyak wangi. Nah, Tuhan Yesus tahu perempuan itu banyak melakukan kesalahan. Ia banyak mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Lihat, kalau di gambar ini kan dia bukan wanita yang baik. Dia wanita yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dia adalah wanita berdosa. Nah, seperti wanita ini, akhirnya Tuhan Yesus katakan kepada wanita itu, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wah, lihat mukanya wanita itu adik-adik. Semua wanita itu tersenyum, dia bersuka cita. Karena apa dia bersuka cita? Karena dia sudah diampuni pelanggarannya oleh Tuhan Yesus.
Nah, kita lihat dalam Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayo kita buka semua Alkitabnya, Mazmur 32 ayat yang pertama. Baca sama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, dia lebih bersukacita, wanita berdosa itu bersukacita karena diampuni pelanggaran-pelanggarannya, kesalahan-kesalahannya yang dilakukan, yang membuat malu dirinya sendiri dan keluarganya dan orang lain di sekitar dia. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia minta ampun kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ayo, siapa yang suka berbohong? Kalau mama bilang, jangan main gadget lagi, stop HP-nya. Terus kita bilang, iya udah nggak main HP lagi kok. Padahal kita masih sembunyi-sembunyi pakai HP, main games. Padahal waktunya untuk belajar. Terus kita bilang sama mama, udah kok, udah belajar. Padahal belum belajar. Terus kita juga suka marah-marah gitu. Kalau apa yang kita minta sama mama, sama papa nggak diturutin sama mereka, kita marah sama mereka. Terus lagi apa lagi, terus kita sering mengeluh. Lihat nih, kita sering ganggu-ganggu kucing atau ganggu-ganggu anjing. Terus kita ganggu teman. Apalagi kalau kita pengen jajan nih, terus kita nggak punya uang. Nah, ada uang di atas meja, kita nggak pakai izin lagi bilang sama papa atau bilang sama mama. Itu namanya mencuri. Terus kita lagi nyontek. Nah, apalagi yang sekarang nih, karena kan lagi ulangan harian. Nah, terus lagi ulangan harian, sering lagi kita lagi buka Google cari jawabannya, ya kan? Nah, kita ini terikat, karena kita terikat oleh rantai dosa. Kita nggak bisa buat apa-apa lagi, dan itu membuat kita terpisah dari Allah. Coba lihat dalam firman Tuhan, jelas kita tidak bisa melawan karena kita sudah tidak mampu untuk melawan dosa itu. Tapi ada satu kuncinya, ada satu syaratnya. Seperti wanita berdosa tadi, datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus, memohon supaya Tuhan Yesus ampuni kita, ampuni segala kesalahan kita, ampuni dosa-dosa yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan, menyakiti orang tua kita, berbohong, dan lain-lain yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta ampun, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus melepaskan rantai dosa itu dan membebaskan kita. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Sekarang kita mau bersukacita mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sukacita, datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Minta kepada Tuhan Yesus supaya mengampuni kalau kita sering berbohong, kita sering mencuri, kita menyakiti teman, menyakiti orang tua kita, kita melakukan berantem dengan teman, kita tidak sungguh-sungguh belajar, kita sering main-main, kita sering berkelahi dan sebagainya. Nah, kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Di sini kita mohon supaya Allah mengampuni kita. Percaya enggak? Tuhan Yesus mengampuni kita enggak? Percaya. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kita. Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa yang mengikat kita. Dan kita menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Sukacita memuji Tuhan, sukacita mendengarkan firman Tuhan, sukacita wajahnya penuh dengan berseri-seri, tidak menjadi muram lagi, tidak muram lagi mukanya karena dosa-dosa yang mengikat kita. Nah, hari ini kita belajar dari perempuan berdosa tadi, dia datang kepada Tuhan. Sekarang kita semua tundukkan kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami belajar dari perempuan berdosa yang datang kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, bahkan minta ampun, dan Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan, Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahannya, Tuhan mengampuni dosa-dosanya,
dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Saat ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Kami rindu diampuni kesalahan-kesalahan kami. Kalau kami menyontek, kalau kami berkelahi dengan teman, kalau kami tidak jujur, kami berbohong, Tuhan Yesus ampuni. Kalau kami mencuri uang orang tua kami, ampuni kami. Kalau kami seringkali berkata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak benar, Tuhan Yesus ampuni kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang bersuka cita karena Tuhan Yesus yang mengampuni kami. Tuhan Yesus, mari Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.